wah enak banget ya jadi MC, modal ngomong doang dibayar gede katanya gitu kan. Hello, jadi MC itu capeknya minta ampun. Halo ya pers, kali ini kita akan membahas salah satu hal yang sangat penting di kehidupan Gen Z ataupun Gen Alpha untuk kedepannya, yaitu adalah sebuah skill yang cukup signifikan dan krusial, yaitu skill public speaking. Nah, public speaking ini merupakan skill yang kurang diminati saat ini, dan dengan kebutuhan yang sangat banyak di pasar saat ini, saya rasa public speaking merupakan skill yang wajib untuk ditingkatkan ya. Betul. Oke, kali ini kita akan berusaha untuk memberikan tips dan bagaimana cara kita untuk mengembangkan skill public speaking kita agar bisa lebih leluasa, lebih bisa menggait audiens lebih banyak dan memberikan dampak positif untuk masyarakat luas. Tema spesial kita yaitu ventriloquism, edutainment. Yes, atas nama silakan mungkin. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Raditya, tapi biasanya kalau di panggung dipanggilkan dengan Radit Fan gitu. Pak Radit ini adalah seorang public speaker dan juga seorang stand up comedian yang cukup dikenal banyak orang di luar sana, dan beliau ini berkesempatan kali ini untuk membagikan beberapa skill dan pengalaman beliau di dalam dunia entertainment dan public speaking. Nah, di pertanyaan pertama ini kami ingin menanyakan beberapa hal nih Pak, terutama di bagian bagaimana ketika kita public speaking itu kita tentunya ada audiens kan Pak, dan hal ini merupakan hal yang krusial. Oleh karena itu, bagaimana cara kita menggait dan kenal dengan audiens ini Pak? Dulu saya pernah ketemu dengan salah satu diva Mama Ina atau Vina Panduwinata. Dia berkata gini, sebelum kamu naik panggung, kamu harus pacaran dulu sama panggung. Sampai bilangnya gitu, maksudnya pacaran, kamu harus intim sama panggungnya. Panggungnya seberapa lebar, audiensnya duduk di mana, posisi duduk audiens gimana, lightingnya di sebelah mana. Saya kalau misalkan kita MC yang harus show off gitu kan, kadang ada MC yang dituntut untuk bikin rame, bikin heboh gitu kan. Nah, kita harus tahu di mana lightingnya, di mana audiensnya kayak apa. Kemudian tepat sebelum acara mulai, kita harus tahu nih orang-orang penting itu duduknya di mana. Terus orang-orang yang dalam tanda kutip yang akan kemungkinannya besar untuk menjadi hot buttonnya penonton ada di mana. Penonton yang reaktif dengan apa yang kita sampaikan, dia pasti nyaut gitu. Jadi nyari yang mana tawanya paling gede. Betul, gitu. Karena kalau misalkan kita layani nih yang tawanya paling gede, meskipun cuman mungkin 5 orang doang atau bahkan 2 orang aja, tapi dari 2 orang ini ketawa itu bisa nular. Jadi nanti akan menyebarkan ke yang lain gitu. Kita juga perlu nyari orang-orang penting di situ. Ya, ibaratnya orang pentingnya itu kan kita bisa interaksi dengan dia, karena gini, orang penting ketika kita ajak interaksi, anak buahnya pasti ngikut. Karena ngikutin bosnya gitu. Berarti nanti audiens tuh benar-benar beragam banget. Banget. Kita nggak bisa memperkirakan karakternya audiens kayak gimana. Ya bisanya pas sebelum kita naik panggung, di situ kita baru bisa ngeliat gitu. Dan terus Kak Radit dalam menentukan tema atau juga materi itu gimana menentukan berdasarkan audiensnya? Menentukan tema itu ya tergantung acara sih ya. Kalau acaranya formal ya kita ngikuti acaranya formal. Kalau casual kita juga ngikut casual. Dan tema kalau misalkan di panggung itu terkadang juga, nah ini tantangan juga terutama MC. MC itu kadang ketika kita lagi di tengah-tengah show gitu, tengah-tengah acara, tiba-tiba susunan acara berubah. Itu kan kadang ini sesuai tema nggak ya, gitu kan. Nah, di situ kita harus pinter-pinteran. Ada istilah yang kita sering pakai itu bridging. Bridging. Jadi kita harus bisa menjembatani apa keinginan orang gitu ya, yang dadakan untuk kita sesuaikan, kembalikan ke acara gitu. Berarti bridging itu salah satu teknik dalam public speaking. Betul. Selain bridging, ada teknik atau metode apa lagi? Kalau yang penting sih kalau saya,
kita memposisikan diri sebagai apa dulu nih di acara itu. Misalkan kalau kita sebagai MC, jangan sampai kita terlalu mendominasi. Jadi mencuri panggung gitu. Iya, jangan sampai MC itu harus jangan sampai mencuri panggung juga gitu. Berarti tadi MC yang heboh sendiri salah satu kendala juga dalam public speaking. Jelas. Itu juga menjadi beban para MC berarti ya, Pak. Banget. Agar bisa menahan diri ya. Iya, betul banget. Makanya kadang kan ada orang, wah enak banget ya jadi MC, modal ngomong doang dibayar gede, katanya gitu kan. Hello, jadi MC itu capeknya minta ampun. Tapi habis itu lanjut, MC itu banyak berdirinya kalau acara formal. Pojokan lagi gak kelihatan ya kan, dan itu capek banget. Lebih butuh kendala lain juga, ada kendala fisik berarti ya. Jelas, fisik, dan kita tetap harus menjaga vokal, menjaga nafas dan sebagainya. Pasti capek. Berarti MC ini juga merupakan salah satu hal yang penting kontribusinya. Tapi selain itu dalam public speaking apa hal-hal penting lainnya? Banyak banget loh. Kalau kita bicara public speaking mungkin butuh pelatihan 3 hari pun masih bisa ada yang diomongin gitu kan. Itu baru MC ya. Nah kalau misalkan kita kembali ke profesi saya sebagai seorang ventriloquist, sebagai seorang comedian, stand up comedian maupun storyteller, itu hal-hal yang dipentingkan lagi justru bagaimana pertama ya, public speaking itu dijual apa sih? Suara kan. Jaga kualitas suara kita, setiap hari berlatih, kemudian tiap hari, bahkan sampai sekarang nggak ada job tetap latihan, jelas tetap latihan. Terus juga dalam segi penampilan ini juga penting banget. Berarti Kak Radit ini mayoritas tampil di panggung, tapi kalau dalam dunia digital Ya. biasanya di mana? Di platform apa? Jadi lebih banyak di YouTube sama Instagram kalau sekarang. Instagram itu biasanya saya jadikan media promo, sedangkan YouTube itu idealis saya dalam berstorytelling gitu. YouTube. Ya, jadi dual platform nih, ada Iya. Instagram sama YouTube. Betul. Balik lagi ke dunia panggung ya, dari digital. Di dalam public speaking ini ada yang namanya komunikasi efektif, reach. Ini. Banget. R-nya tadi apa? R itu Respect. Oh, kirain Radit. Oh, bukan. Dari reach ya tadi istilah itu keren banget sih. Emang udah mewakili semua untuk apa yang perlu kita lakukan, kita perhatikan di dalam public speaking di atas panggung. Kita harus tetap respect, mau itu orang penting kek, mau itu yang bawahan kek, kita harus tetap respect sama audiens gitu kan. Audiens, orang panggung, kemudian bahkan orang-orang di luar panggung pun kadang kalau misalkan kita bisa menyapa, termasuk Pak Parkir deh yang paling simpel. Kemudian empathy, kita juga harus membawakan acara itu juga dengan penuh kasih sayang dong pastinya ya kan. Empathy-nya, kemudian audible. Ketika kita menjual suara, yang dijual suara kan harus jelas Ya, gitu. betul. harus jelas audible sama clarity-nya gitu kan ya, harus bisa terdengar dan artikulasinya juga harus jelas. Nah ini yang mungkin banyak orang ngelihat, oh MC enak ya kayak tadi ya, MC enak kerjanya ngomong doang gitu ya, tapi latihan untuk mencapai itu. Kemudian humble, jelas dong, menjadi seorang public speaker kita jangan terlalu merasa superior gitu kan. Ya justru malah kita harus, kalau bahasa Jawanya itu kan delosor gitu ya. Delosor, justru kita harus delosor, jangan terlalu ketinggian gitu. Jadi memang reach ini memang mencakup semua. Oh, banget. Jadi Itu kunci banget itu. kunci dari public Ya. speaking itu dari 5 poin itu. Betul sekali. Oke. Terima kasih banyak buat Pak Radit udah memberikan insight nih untuk anak-anak muda terutama Gen Z. yang Gen Z. berminat ini, Gen Z, Gen Alpha mungkin yang berminat buat di public speaking, ini bisa dijadiin sebuah referensi kalian buat improve ataupun develop yourself atau meningkatkan diri sendiri. Dan kali ini cukup sampai di sini. Public speaking kita hari ini dapat insight dari Mr. Radit dan saya Akil Jimmy Komanata. Saya Gisel Paveronia Noris. Ini Pak Radit. Sampai Iya. jumpa di next video. Sampai jumpa lagi.